Ajaran Yesus dan Paulus memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun keduanya merupakan bagian integral dari kekristenan. Perbedaan ini terutama terlihat dalam konteks, penekanan, dan penerapan ajaran mereka. Ajaran Yesus adalah ajaran tauhid, yaitu ajaran yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ajaran Paulus adalah ajaran Trinitas, yaitu sebuah bentuk turunan dari ajaran panteisme yang percaya kepada tiga Tuhan yang menjadi satu, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jika Anda merasa paling pintar, maka diskusikan pendapat kalian di komentar, jangan hanya cuma menghina saja. Berikut adalah penjelasan lebih luas mengenai perbedaan antara ajaran Yesus dan Paulus. 1. Konteks dan latar belakang. Ajaran Yesus. Yesus hidup dan berkhotbah dalam konteks masyarakat Yahudi pada abad pertama. Ajarannya terutama ditujukan kepada orang Yahudi, dan berfokus pada kerajaan Allah, pertobatan, dan penggenapan hukum Taurat. Yesus sering menggunakan perumpamaan, dan ajarannya bersifat praktis, langsung, dan seringkali menantang tradisi agama yang ada. Kemudian ajaran Paulus. Paulus, sebelumnya dikenal sebagai Saulus, adalah seorang Farisi yang kemudian menjadi pengikut Yesus setelah mengalami pertobatan yang dramatis. Paulus terutama berkhotbah kepada orang-orang non-Yahudi dan menekankan pentingnya iman dalam Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, terlepas dari ketaatan pada hukum Taurat. Dua. Penekanan ajaran. Ajaran Yesus berfokus pada kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan kepada sesama. Yesus menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus juga menekankan pentingnya kerajaan Tuhan yang sudah dekat, dan bagaimana hidup dalam terang dalam kerajaan tersebut. Contohnya, khotbah di bukit, dan menekankan nilai-nilai seperti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mengasihi musuh, dan hidup dengan integritas. Kemudian ajaran Paulus. Paulus menekankan teologi salib, yaitu keselamatan melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus juga menekankan pentingnya kasih karunia dari Tuhan dan pembenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Contohnya dalam surat-suratnya, seperti Roma dan Galatia, Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan melalui iman, bukan hasil dari usaha manusia sendiri. Tiga. Hubungan dengan hukum Taurat. Ajaran Yesus. Yesus tidak menolak hukum Taurat, tetapi ia menafsirkannya secara radikal dan menekankan roh di balik hukum tersebut. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan mengajarkan kasih sebagai inti dari semua hukum. Contohnya, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian ajaran Paulus. Paulus lebih tegas dalam menyatakan bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan seseorang. Ia menekankan bahwa keselamatan hanya melalui iman dalam Yesus Kristus, dan hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun sampai Kristus datang. Contohnya dalam Galatia, Paulus menuliskan bahwa, "Kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh melakukan hukum Taurat." Empat. Sikap terhadap orang non-Yahudi. Ajaran Yesus. Yesus terutama berkhotbah kepada orang Yahudi, meskipun ada beberapa contoh di mana ia melayani orang non-Yahudi. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang yang bertobat dan percaya. Kemudian ajaran Paulus.
Paulus secara khusus dipanggil untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Ia secara aktif memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, dan menegaskan bahwa mereka tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu, misalnya, dengan disunat, untuk menjadi pengikut Yesus. Lima. Gaya dan metode pengajaran. Ajaran Yesus. Yesus sering menggunakan perumpamaan, metafora, dan ajaran langsung yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Ajarannya bersifat naratif dan praktis, seringkali menantang status quo dan tradisi agama yang ada. Kemudian ajaran Paulus. Paulus lebih sistematis dalam pengajarannya. Surat-suratnya berisi argumen teologis yang mendalam tentang natur keselamatan, peran hukum Taurat, dan kehidupan Kristen. Paulus juga sering menanggapi masalah praktis dalam jemaat-jemaat yang ia dirikan. Enam. Pandangan tentang eskatologi dan akhir zaman. Ajaran Yesus. Yesus sering berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah dan akhir zaman. Ia menekankan pentingnya bersiap-siap dan hidup dalam ketaatan sambil menantikan kedatangannya kembali. Kemudian ajaran Paulus. Paulus juga menekankan kedatangan kembali Yesus dan pengharapan akan kebangkitan orang mati. Namun, Paulus lebih menekankan bagaimana hidup dalam terang pengharapan tersebut, termasuk bagaimana jemaat harus hidup dalam kasih dan persatuan sambil menantikan kedatangan Kristus. Tujuh. Peran gereja. Ajaran Yesus. Yesus tidak secara eksplisit mendirikan gereja, meskipun ia berbicara tentang jemaat. Fokus Yesus lebih pada kerajaan Allah dan bagaimana hidup dalam terang dalam kerajaan tersebut. Kemudian ajaran Paulus. Paulus memainkan peran kunci dalam pendirian dan pengorganisasian gereja-gereja pada masa awal. Ia menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat untuk mengajar, menasihati, dan memperbaiki masalah yang muncul dalam komunitas Kristen awal. Kesimpulannya, perbedaan antara ajaran Yesus dan Paulus tidak berarti bahwa mereka bertentangan, melainkan lebih pada penekanan dan konteks yang berbeda.